Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bagas Pertama dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 400403032650040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara mengkonfigurasikan Dobot Magician atau robot Dobot. Jadi, ini adalah robot Dobot. Jadi, robot Dobot ini adalah robot tulis yang sudah mempunyai aplikasinya sendiri dan juga bisa digerakkan menggunakan Python. Nah, untuk percobaan yang pertama yaitu writing and drawing. Nah, writing and drawing ini menggunakan aplikasi dari Dobot, yaitu Dobot Studio. Nah, menggunakan menu write and draw. Oke, di sini kita bisa menuliskan teks dan juga bentuk. Contoh teks nama saya yaitu Sayoga. Nah, jadi di sini kita bisa menuliskan teks dan juga shapes bintang contoh. Nah, dari sudut 0 dan 200 ini adalah area yang tidak bisa Dobot tulis atau area buta Dobot, dan untuk setengah lingkaran yang luas ini, yang lebih luas itu adalah area kerja Dobot. Jadi kalian bisa menuliskannya di situ. Kemudian saat kalian menjalankan Dobot, yang pertama harus dilakukan yaitu connect. Di sini connect to portnya. Kemudian setelah connect, kalian harus homing atau kalibrasi Dobot itu sendiri. Nah, jadi dan di sebelah kanan ini untuk menggerakkan Dobot, yaitu Y plus, Y min, Y plus untuk Dobotnya ke depan, Y min untuk Dobotnya ke belakang, X plus untuk Dobot ke kanan, X minus untuk Dobot ke kiri, dan Z plus dan Z min, Z itu untuk ke atas bawah dari mata pensilnya Dobot. Nah, kemudian saya akan mendemonstrasikan saat Dobot menulis. Kita start saja Dobot maka akan menulis. Nah, kita lebih cepatkan lagi. Oke. Untuk pemilihan font juga bisa dipilih melalui aplikasi tadi. Usahakan untuk media dasar ya menggunakan yang rata, karena jika tidak rata akan memperburuk kualitas tulisannya. Oke. Untuk yang kedua yaitu Auto Z ini, fitur yang belum ngejelasin tadi. Auto Z ini untuk mengauto Z. Jadi kita akan mengatur suhu bawahnya dulu nih. Suhu bawah udah menyentuh kertas, maka set Z atau auto Z ini. Kemudian saat sudah ditulis di sini, maka kita akan tekan start. Oke. Kemudian untuk yang kedua, yaitu teaching playback. Jadi kita mengajari atau menentukan dulu titik-titik yang akan dilalui oleh Dobot. Jadi nanti akan terbentuk sebuah gambar lingkaran. Dobot akan membentuk lingkaran dari ujung kanan ke ujung kiri dan juga garis lurus dari ujung kiri ke ujung kanan. Untuk pengaturannya yaitu masuk ke menu teaching playback. Oke. Di sini nantinya saat kita menyalakan Dobot, maka akan tertampil G-code atau titik Dobot di sini. Nah, saat tertampilnya itu nanti kita bisa mengsetnya yaitu klik lagi. Jadi kita bisa mengatur titik kanan kirinya. Kemudian kita atur contoh dalam Y plus 0, Y-nya dalam kondisi 0 atau dalam X plus dalam kondisi 0 atau dalam kanan paling kanan, kita bisa geser lagi. Titik kedua kita atur X minusnya ke paling kiri. Nah, jadi di sini kita bisa memilih move jump atau move line. Nah, move jump itu untuk dia muter atau dia sebagai melengkung, dan line yaitu untuk
dia lurus. Oke, untuk yang teaching playback kita akan mendemonstrasikan Oke, untuk yang teaching playback kita akan mendemonstrasikan yaitu yang pertama, nah ini Dobot menulis garisnya yaitu lurus, untuk lurus. Kemudian untuk video yang kedua yaitu Dobot menulis garis melengkung. Nah, di sini kita bisa mengajari Dobot seperti itu. Untuk dalam menu teaching playback. Nah, yang ketiga yaitu demo magician Python Dobot control. Nah, pada Dobot yang ada pada kita itu Dobotnya tidak bisa diatur menggunakan Python. Tapi ada robot lain yaitu RNV, yaitu robot vakum. Nah, untuk lanjut saja ke selanjutnya yaitu Dobot 4, yaitu program Python deteksi tangan XY dan status mengepal atau tidak. Jadi seharusnya mengepal itu dalam robot RNV atau robot vakum, mengepal itu nantinya menunjukkan bahwa vakum menyala, dan jika tangan terbuka maka vakum akan mati. Oke, untuk codingannya itu ini. Nah, ini untuk codingannya yaitu yang pertama pasti library, kemudian include library-nya menggunakan npm, yaitu sama dengan yang video kemarin, yaitu di sini untuk mapping dari jari tangan. Oke, deteksi tangan mengepal atau tidak, alignment tengah telapak tangan, gambar garis plus, kemudian tampilkan status dan posisi tangan. Oke, untuk yang deteksi tangan dan mengepal atau tidaknya, saya akan mendemonstrasikan videonya. Oke. Oke. Di sini saat tangan saya mengepal menunjukkan posisi 1, dan jika tangan saya terbuka maka akan menunjukkan kondisi 0. Nah, dan juga ada posisi X dan juga Y-nya. Yang nantinya X-nya ini selanjutnya akan digunakan untuk titik gerak dari robot RNV3. Oke, selanjutnya yaitu konversi XY ke kamera Dobot. Nah, ini menggunakan kamera RNV. Untuk codingannya yaitu yang pertama pasti library, kemudian koneksi serial memasukkan COM dari robot RNV-nya, lalu mapping posisi dan konfigurasi. Jadi ZPOS, EPOS. Nah, oke, kemudian untuk GUI-nya, untuk codingnya nanti akan dikirim di deskripsi, dan kemudian ini yang penting untuk diatur yaitu kecepatan dari robot RNV, yaitu pada ini speed, nah 10-120. Nah, ini bisa kita atur nantinya. Kendala pada ini yaitu pada saat kecepatan tertentu dia akan mengalami getar yang berlebih. Oke, untuk demonstrasinya, oke, ini untuk robot RNV. Nah, oke, homing dulu atau kondisi start awal, kemudian kita bisa menggerakkan melalui telapak tangan kita. Oke, saat tangan diangkat maka robot juga akan diangkat atau Z dari robot terangkat. Nah, kemudian saat mengepal vakum menyala, maka diindikatorkan dengan botol terangkat. Kemudian saat tangan digerakkan ke kiri, maka akan menggerakkan robot ke kiri juga. Jadi di sini XY pada kamera atau XY pada kamera di Python ini, X-nya dikonversi menjadi
X juga pada robot RNV, dan Y-nya dikonversi menjadi Z pada robot RNV. Jadi saat tangan kita turun, maka Z dari robot RNV juga akan turun. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.